Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, semoga Allah berikan kesembuhan ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di video baru aku dan aku bisa sapa-sapa teman-teman semua. Jadi di video kali ini aku mau sharing budgeting minggu kedua bulan November. Nggak kerasa ya teman-teman, kita udah ada di minggu kedua bulan November dan sedikit lagi kita udah mau akhir tahun. Masya Allah tabarakallah, semoga rezeki kita itu selalu diberikan kelancaran ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Lanjut ke video ya teman-teman. Di sini aku udah buat template-nya seperti biasa supaya durasinya nggak terlalu panjang. Khusus untuk minggu kedua, di sini ada 8 hari dari tanggal 9 sampai tanggal 16 November. Nah ini dia template-nya, aku zoom ya teman-teman supaya kelihatan lebih jelas. Oh ya, sebelum kita mulai budgetingnya, aku mau sapa-sapa teman-teman semua. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, hai, salam kenal. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga yang saat ini ikut merantau dengan suami ke Papua. Di channel YouTube ini, insya Allah aku akan sharing hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Khususnya aku akan sharing cara mengelola keuangan, budgeting, saving, dan daily tips lainnya. Kalau kalian berkenan, yuk dukung channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku. Semoga di channel ini kita bisa sama-sama belajar ya teman-teman. Oke, yuk kita lanjut ke video. Di sini aku udah buat 4 kolom dan di bawahnya ada bagian catatan. Ini aku lagi warnain warna kuning ya teman-teman supaya kelihatannya itu lebih cerah. Dan seperti biasa, 4 kolom ini akan aku tulis. Yang pertama adalah kategori, yang kedua budget, yang ketiga aktual, dan yang keempat selisih. Selain itu, di bagian bawah aku tulis total ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman tabel untuk budgeting mingguan yang aku buat supaya lebih simpel. Selanjutnya di sini aku akan isi kolom kategori dengan beberapa pos pengeluaran di minggu kedua. Untuk pos pengeluarannya yang pertama ada listrik. Nah, untuk listrik sendiri di sini aku udah pakai token, jadi aku bisa isi sesuai dengan kebutuhan aku. Lanjut ya teman-teman, untuk pos pengeluaran selanjutnya yaitu BBM. Untuk BBM seperti biasa aku budgetkan 25.000 setiap minggunya ya teman-teman. Karena kendaraan aku itu cuma satu, jadi untuk pos BBM itu lumayan aman ya teman-teman. Selanjutnya untuk pos pengeluaran lainnya ada air galon, belanja bulanan, belanja mingguan, kesehatan, dana tak terduga, dan jajan. Nah itu dia pengeluaran aku di minggu ini ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku mau isi kolom budget untuk minggu kedua. Teman-teman bisa tentukan berapa budget yang kalian mau tentukan dari setiap posnya. Kalau aku pribadi di sini aku berpatokan dengan budget bulanan. Jadi dari budget bulanan setiap posnya aku bagi ke 4 minggu. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, di sini aku pakai 2 metode budgeting yaitu bulanan dan mingguan. Biasanya di awal bulan aku buat budgeting bulanan, kemudian untuk budget bulanan tersebut aku buat ke 4 minggu. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk budgeting aku kali ini. Karena sejauh ini aku merasa nyaman untuk budgeting mingguan. Sebelumnya tuh aku budgeting bulanan aja ya teman-teman. Nah waktu itu karena aku tertarik dengan budgeting mingguan, makanya keterusan sampai saat ini dan aku nyaman banget pakai 2 metode ini. Setiap orang itu cocok-cocokan juga ya teman-teman sama metode budgeting. Jadi kalian bisa coba-coba aja, siapa tahu ini cocok di kalian. Lanjut ya teman-teman, di sini aku udah tulis budget di setiap posnya. Untuk pos listrik di sini aku budgetkan 100.000, BBM 25.000, air galon 25.000, belanja bulanan 250.000, belanja mingguan 100.000, kesehatan 25.000, dana tak terduga 25.000, dan jajan 50.000. Nah, itu dia teman-teman budget di minggu kedua dari setiap posnya. Di sini aku mau jumlah
menanyakan berapa total budget untuk di minggu kedua. Masya Allah tabarakallah, di sini budget di minggu kedua yaitu 600.000. Kalau dilihat-lihat budget terbesar itu ada di pos belanja bulanan, karena memang di awal bulan aku tuh belum belanja bulanan secara keseluruhan ya teman-teman. Jadi insya Allah di minggu kedua ini aku akan belanja bulanan lagi karena stok beras itu udah mau habis ya teman-teman. Nah, untuk beras biasanya memang aku tuh pakai 5 kilo untuk 14 hari. Jadi kalau sebulan itu kira-kira habis 10 kilo ya teman-teman. Kalau teman-teman tanya pernah gak sih kurang dari budget yang udah ditentukan? Ya jawabannya pernah ya teman-teman. Kadang aku juga ada di fase beras itu kurang di akhir bulan, jadi aku beli literan ya teman-teman. Nah, untuk beli beras literan biasanya kalau budget bulanan udah habis, aku ambil dari budget dana tak terduga. Menurut aku itu dia fungsinya kita buat anggaran dana tak terduga supaya kalau ada hal-hal yang tak terduga kita bisa ambil dari pos tersebut. Yuk lanjut ke video. Di sini alhamdulillah aku udah selesai untuk budgetingnya. Seperti biasa setelah kita budgetkan semua posnya, kemudian kita lanjut ke stuffing. Di sini aku lagi ambil uang cash dari dompet bulanan dan akan aku pindahkan ke dompet mingguan. Seperti inilah ya teman-teman yang biasa aku lakukan setiap minggunya. Masya Allah tabarakallah ya teman-teman, aku pribadi senang banget bisa diamanahkan untuk mengelola keuangan keluargaku. Ya meskipun pusingnya juga ada ya teman-teman kalau misalnya penghasilan pak suami itu turun. Tapi Masya Allah tabarakallah tetap harus aku syukuri dan alhamdulillah cukup-cukup aja sih teman-teman. Kalaupun bulan itu nggak cukup, biasanya aku ambil dari dana darurat. Nah itu dia fungsinya dana darurat ya. Apalagi pada saat aku sakit kemarin ada obat yang memang nggak ada di rumah sakit itu, jadi aku beli sendiri pakai uang pribadi. Nah kalau kita udah nyiapin dana darurat setiap bulannya kita sisihkan, kita bisa pakai dalam keadaan darurat dari budget tersebut. Jadi kemarin itu aku pakai dana darurat aku karena aku nggak ada budget khusus untuk beli obat dengan nominal yang besar. Nah seperti itu ya teman-teman, namanya kita mengelola keuangan, kadang jalannya itu nggak mulus-mulus banget dan berliku. Tapi Masya Allah tabarakallah, aku itu selalu percaya Allah pasti akan kasih jalan keluar untuk kita semua. Jadi teman-teman semangat ya buat kalian yang lagi menghadapi suatu masalah, semoga Allah berikan solusi yang terbaik buat kalian semua. Karena terkadang cobaan yang Allah berikan itu bisa memberikan hikmah yang baik buat diri kita sendiri. Aku selalu percaya pasti ada hal positif dari ujian yang Allah berikan. Yang terpenting kita semua jangan merasa sendiri karena setiap orang itu pasti punya ujiannya masing-masing tapi bentuknya berbeda-beda. Jangan pernah membandingkan ujian kita dengan ujian orang lain karena setiap ujian yang Allah berikan itu udah ditakar ya teman-teman. Sesungguhnya Allah tahu dan percaya sama kalian kalau kalian itu bisa melewati ujian tersebut. Semangat ya teman-teman, aku juga menyemangati diri aku sendiri. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran di segala urusan. Amin ya robbal alamin. Yuk lanjut ke video. Di sini aku lagi masukin uang cashnya ke dalam dompet mingguan di setiap posnya. Teman-teman tahu gak sih kenapa pentingnya kita memisahkan uang dari setiap posnya? Seperti yang aku lakukan ini, aku punya dompet khusus untuk budgeting mingguan dan bulanan dan aku pisah pos-posnya. Sebenarnya sebelum aku memulai budgeting ini aku nilai sebagai suatu hal yang sepele, tapi ternyata ini sepenting itu. Karena kalau kalian udah memisahkan uang cashnya ke dalam pos-posnya, secara nggak sadar kalian mematuhi aturan untuk membeli sesuatu menggunakan pos tersebut. Dan suatu saat kalau uangnya itu habis, kita itu jadi sadar kalau pos tersebut sudah tidak ada budgetnya. Otomatis ini mengajarkan kita untuk disiplin menggunakan uang sesuai dengan posnya masing-masing. Nah itu dia teman-teman, yang kita kira sepele ternyata itu penting banget untuk kedisiplinan kita. Masya Allah tabarakallah, gak kerasa ini udah ada di akhir video. Terima kasih banyak ya buat kalian yang udah nyimak sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Sehat-sehat selalu ya.